Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Mari kita sebelum meeting kita baca Al-Fatihah, Alif Lam Mim Falaq An-Nas terlebih dahulu. Semoga itu membawa berkah untuk kita semua. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu. Namanya ilmu Garbu Tala, itu yang dikenalkan dari Ustaz Nasrullah. Ilmu Garbu Tala itu adalah ilmu yang dimana ketika kita itu ada masalah, kita cukup ambil air wudhu. Setelah ambil air wudhu, kita sholat hajat. Sholat hajat itu sholat keinginan, apa masalah kita gitu. Nah, setelah sholat hajat, barusan terus setelah sholat hajat kita istighfar secukup kita, semampu kita, mampu 100 ya 100. Setelah itu langsung pegang Al-Quran sampai buka itu Al-Quran. Sak kecekelin. Jadi aja diwal-awal, satu kali buka aja. Satu kali buka, satu kali pandangan, silahkan dibaca. Qurannya silahkan dibaca artinya. Maka di situ akan termaktub jelas, terbaca jelas apa yang menjadi masalah kita dan solusinya ada di situ. Dan itu pernah bolak-balik saya praktekkan, maupun saya maupun teman saya. Jadi ketika kita sholat malam gitu bertiga atau berempat, saat masing-masing itu pegang Quran dan masing-masing membuka Al-Quran itu. Jadi masalahnya sendiri-sendiri. Sing masalahnya nyun sewu, sing masalahnya delalaki pengen di bojo, masalahnya ya di situ ada Al-Quran sing dibuka surat An-Nisa di situ. Lah urung-urung kok surat An-Nisa sulasa wa rubaah. Duwe bojo 3 atau 4. Maksudnya gitu. Nah, tapi di situ nanti ada tafsirnya. Jadi di situ ada tafsirnya, kita kan bisa melihat. Kalau kita tidak punya kitabnya, kita bisa melihat ulama-ulama di situ nanti akan menafsirkan. Ternyata kalau dikiblatkan masalah kita itu seperti itu. Itu ilmu Garbu Tala. Ilmu Garbu Tala itu ilmu setrum. Jadi antara masalah kita dengan Quran. Itu yang. Jadi teman-temanku semua, rekan-rekanku semua, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih dipertemukan di bulan Syawal ini, di akhir penghujung bulan Syawal ini ya. Kalau kita boleh dikata bulan Syawal itu adalah bulan kemenangan, maka seyukjanya, maka sepantasnya, harusnya kita itu insya Allah termasuk orang-orang yang menang, ya kan? Jadi kemenangan ini harus kita pegang betul, harus kita pegang. Maksudnya menang apa mas? Menang itu, maksudnya menang apa? Mungkin menang dalam amalan kita, mungkin menang dalam masalah kita, mungkin menang dalam kehidupan kita. Jadi menang itu porsinya sendiri-sendiri. Setiap orang itu berbeda-beda dalam mengartikan kemenangan itu berbeda-beda. Saya menang apa? Melawan hawa nafsu saya, itu menang juga. Saya menang apa? Menang menghadapi masalah saya bisa tuntas. Jadi masalah orang itu berbeda-beda. Maka setiap masalah, jadi
Klambine Pak Asli tak aku gak iso, klambiku digo Pak Asli kedodoran. Ya, seperti itulah. Makanya setiap masalah itu yang melekat pada diri orang itu punya solusi masing-masing. Ya, punya solusi masing-masing. Makanya Allah tidak akan memberikan masalah kepada orang itu melainkan Allah juga akan memberikan solusinya. Fa inna ma'al usri yusra. Itu jelas. Setelah datang kesulitan maka akan datang kemudahan. Dan itu buat patokan kita. Maka setiap hari untuk memotivasi diri kita ya, untuk memotivasi diri kita, rajin saya sampaikan bolak-balik saya sampaikan rajin untuk berdoa ya, berdoa, pokoknya berdoa tiap pagi wajib berdoa. Gini, kalau teman-teman semua tiap pagi itu merutinkan satu buah kata atau beberapa kata yang kata itu adalah kata positif, maka bisa saya pastikan, bisa kita pastikan semangat teman-teman itu berbeda. Jadi gini, kalau pagi itu, makanya kan di pagi hari Rasul mengajarkan doa bangun tidur ya, sudah saya sampaikan dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, kalau Rasulullah. Nah, ketika pagi itu datang, kita berdoa, alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan untuk hidup. Alhamdulillah kemarin saya belum bertobat, makanya hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Jagani nek dina iki mati kan gitu. Makanya dengan semangat positif itu, contoh itu nanti akan mengalami perubahan yang luar biasa terhadap diri kita. Contoh, maksudnya kalimat positif itu seperti apa? Jadi gini, sugestikan pada diri panjenengan semua. Biasa saya melakukan gini. Setelah saya sholat duha misalnya 2 rakaat sebelum berangkat, sempatkan itu, sempatkan sholat duha 2 rakaat sebelum berangkat, karena sholat duha itu luar biasa. Awake dhewe maido masalah ora tau praktek kan gitu. Masalah ora tau praktek, nek wis praktek aja pisan tok. Kalau sudah berkali-kali, ya kan? Berkali-kali hal yang dilakukan berkali-kali pasti kita akan menuai hasilnya, ya kan? Padha wae awake dhewe nandur pari. Nek ra ditiliki iblas, ya kan? Karo sing bendina ditiliki, dirabuk dan diopeni, kira-kira subur ndi? Subur sing bendina ditiliki. Sama saja. Ketika saya praktekkan aja nanti ketika habis sholat duha, nek berhalangan beda lagi nanti. Misalkan berhalangan ketika mau berangkat kerja, sugestikan duduk sebentar dulu aja. Duduk sebentar di sepeda motor bisa, di depan rumah bisa, pokoknya slow. Katakan dalam diri Anda, saya cinta diri saya. Saya pasti bisa. Hari ini saya harus berubah. Bisa dipahami? Saya cinta diri saya. Saya pasti bisa. Hari ini saya pasti berubah. Sugestikan diri Anda, diri kita ini dengan kata-kata itu dan jangan cuma satu kali. Ya, dan jangan cuma satu kali. Jadi sampai betul-betul sampai betul-betul kata-kata itu bisa menggetarkan diri kita. Saya cinta pada diri saya. Kalau saya cinta pada diri kita, otomatis kita tidak mungkin mendolimi diri kita, ya enggak? Nek cinta dengan diri kita, berarti mungkin apa dia rek sandangan sasai, maksudnya gak rapi, amburadul dan lain sebagainya. Ya ini rong adus misalkan tanya awan dan sebagainya, nggak mungkin. Karena saya cinta diri saya. Berarti kalau saya cinta diri saya, berarti saya harus menghargai diri saya. Bagaimana diri saya itu menjadi baik, ya kan? Saya cinta diri saya. Yang kedua, saya pasti bisa. Ketika ada pasti masalah itu pasti ada. Ketika kita tahu, misalkan kita tidak tahu hari ini nanti akan ada masalah, tetapi kalau sudah tersugestikan, saya pasti bisa. Ada masalah apapun pasti bisa, gitu. Dan saya harus berubah, harus lebih baik dari hari kemarin. Sugestikan itu, tiap hari lakukan itu dan luar biasa. Nanti kalau kita mau melakukan itu, insya Allah perubahan hidup itu akan lebih baik. Berbeda kalau pagi hari awalnya sudah dumel, wes gersulo, wes gak penak, enaknya hawane mau nesuai. Hari itu nanti pasti dipastikan hari itu juga akan tidak baik untuk kita. Jadi wes esok wes randungo, lali ra bersyukur, tidak berucapan alhamdulillah,
menjelalah nyun sewu ya, anaknya rewel dan lain sebagainya, pikiran jadi budrek ya kan, budrek dan lain itu pernah dialami semua, semua pasti pernah ngalami menjelalah karo keluarganya enak masalah. Nah, waktu itu netralisirkan karena pagi itu menentukan segalanya. Hari di pagi hari ini menentukan segalanya. Makanya kalau motivator mengatakan semangat pagi, mbok bunyi mesti semangat pagi, semangat luar biasa itu pasti. Orang yang semangat malam mesti nggone wong ngantuk kan gitu. Semangat pagi, semangat luar biasa. Karena pagi ini ada menentukan hari kita. Itu yang pertama. Jadi ubah kebiasaan diri kita, ubah kebiasaan untuk melakukan doa pagi. Kalau orang Nasrani ada namanya doa pagi. Kalau kita ada namanya doa subuh, kan gitu kan? Doa subuh itu ada loh. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fi. Wa a'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fi. Nek bahasa Arab. Nek cara Jawane, paling gampang Jawane. Ya Allah, aku memohon kepadamu, berikanlah kebaikan di hari ini dan hindarkan keburukan di hari ini. Ya kan? Selesai kan? Nek kita memohon kebaikan, ya kan? Kita memohon kebaikan dan memohon jauhkan dari kejelekan. Insya Allah pada hari itu jelalah kok enak nasib apa sial, insya Allah akan menghindar. Nah, makanya banyak sekali seminar-seminar yang mengadakan pelatihan ESQ, mengembangkan potensi diri. Banyak sekali itu. Karena gini, kalau kita bisa menggali potensi diri kita sendiri, insya Allah magnet yang kedua, buang rasa dendam pada siapapun. Sudah pokoknya rasa dendam itu jangan pernah kita pelihara. Karena kalau kita memelihara rasa dendam, balik ini ngawai diri, udah pasti saya bilang itu. Kalau kita menyimpan rasa dendam terhadap seseorang, siapapun itu, sing rekoso sapa? Awake dhewe. Sing rekoso batin siapa? Awake dhewe. Makanya Rasulullah itu mengajarkan jadilah orang pemaaf, jadilah orang sabar. Pemaaf itu kata lawannya apa? Pendendam. Pendendam, wong nek dendam mesti ketem-ketem. Penyakit hati. Jadilah orang penyabar. Penyabar itu lawan katanya apa? Emosian. Emosian ya ngono, gampang tensinya naik, gampang dan lain sebagainya. Nah itulah. Makanya buang. Karena dengan magnet kita bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan. Nyata memang sulit. Perkara apik iki jane gampangnya kadang digawe sulit gayanya. Dan mungkin untuk terkait briefing umum saya cuma menyampaikan itu aja. Jadi motivasi itu terus kembangkan diri panjenengan semua, diri kita semua yang ada di sini. Saya yakin panjenengan punya cita-cita yang luar biasa dan untuk mewujudkan cita-cita itu perlu dibangun suatu sugesti yang hebat. Karena orang yang hebat, diri yang hebat itu dibangun dari pondasi yang hebat juga. Jadi tidak ada orang yang hebat itu dibangun dari pondasi yang tidak ada. Lah pondasi yang hebat itu ditentukan dari apa? Dari pondasi ketika kita bangun pagi sampai nanti kita tidur malam. Jadi bagaimana kita menjadikan diri kita itu menjadi orang-orang atau pribadi yang betul-betul luar biasa untuk diri kita sendiri. Mungkin cukup itu yang saya sampaikan karena sudah terlalu siang. Saya datangnya ke siang dan memang ada pengukuran. Mungkin itu untuk yang sifatnya umum.